Not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. Iya. Jadi perkataan si Farid Naik ini clear bahwa tidak ada satupun teks di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus bilang mengaku sebagai Tuhan dan sembahlah aku, begitu ya, dalam Statement bagian ini. in the Bible. Nah, oke, ini masih ada satu ayat lagi ya, masih ada satu ayat yang dia quotes. Kita lihat sama-sama. In the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Iya, kita dengerin The ulang ya. Bible. Dengerin ulang ya. Ini perkataan dia mirip sama bapaknya. Masya Allah gitu ya. In the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Iya. Yohanes pasal yang The Bible. ke-10 ayat 29 dia mengutip bahwa Yesus sendiri mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Jadi dia ingin membuktikan bahwa di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Karena itu, orang-orang Kristen yang memperlakukan atau menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah orang-orang yang syirik, ya, orang-orang yang sudah tersesat begitu ya. Tersesat oleh siapa? Ya udah spekulasinya ajaran Paulus, ya biasalah begitu. Nah, kalau ayat yang dipakai oleh Farid Naik di dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ini dikatakan adalah satu ayat yang mirip bukan dengan slogan yang seringkali disampaikan oleh teman-teman kita yang Muslim. Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar. Jadi God is the greatest. Jadi Tuhan lebih besar. Jadi mereka mau bilang loh, kalau gitu Yesus adalah lebih inferior. Yesus itu mengakui dong bahwa Allahu Akbar begitu, Tuhan Maha Besar. Jika demikian, apakah berarti Yesus itu adalah seorang Muslim? Seorang Muslim itu mengaku bahwa tiada yang lebih besar selain Allah. Nah, ini menjadi satu pembenaran buat mereka mengatakan bahwa Yesus itu Muslim. Pertanyaannya, apakah benar Yesus adalah seorang Muslim? Nah, melalui video kali ini, saya ingin menunjukkan bahwa Farid Naik melakukan sebuah blunder. Dan blunder tersebut adalah blunder yang mirip sekali dilakukan oleh bapaknya sendiri. Ya. Nah, jadi konteksnya adalah yang dia pakai kan ayatnya Yohanes pasal 10 ayat 29. Itu yang dia pakai. Ayat itu mengatakan benar, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kepada Yesus, lebih besar daripada siapapun. Benar, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat ini benar berkata demikian. Konteks ayat ini adalah Yesus sedang memberikan perumpamaan, dia dan umatnya adalah seperti gembala dan domba. Kita harus lihat konteks ayat 27 dan 28. Yesus mengatakan, domba-dombaku, yaitu kita orang Kristen, itu dianalogikan sebagai domba, ya, mendengarkan suara Yesus dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal. Perhatikan ini baik-baik. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pertanyaan saya adalah, jika Yesus hanyalah manusia biasa, bagaimana mungkin manusia biasa mengklaim bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, umatku? Bagaimana mungkin manusia biasa mengatakan mereka tidak akan binasa? Bagaimana mungkin? Jika Yesus hanya manusia biasa, nabi, atau dikatakan nabi Islam, lalu kemudian mengatakan aku memberikan hidup yang kekal. Berani sekali Yesus mengatakan begitu. Kita lihat konteks ayat selanjutnya, ayat 30. Yesus mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Halo Farid Naik, halo Zakir Naik Junior. Jika Anda mendengarkan ajaran ini atau siaran ini, perhatikan ini baik-baik. Jangan ambil ayat kami sesuka-suka udel kamu, lalu kemudian kamu potong, kamu pakai untuk mendukung ajaran kamu. Padahal konteks ayat firman Tuhan yang sedang kami bahas atau yang ada dalam Alkitab kami, konteksnya jelas-jelas mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu.
Mungkin ada di antara teman-teman muslim yang kemudian mengatakan, tetaplah berkilah ya, mengatakan, oh enggak lah, begitu adalah, aku dan Bapa adalah satu tuh, maksudnya Yesus ngomong bahwa, oh ajaran saya sebagai nabi dengan Allah itu satu. Itu ada tuh, saya pernah dengar argumennya siapa ya, kalau nggak salah argumennya Ustadz Kainama, kalau nggak salah. Mungkin juga yang lain, tapi argumennya begitu, membela dirinya begitu. Oh, ajaran Yesus dan ajarannya Allah itu satu, sama dengan ajaran Muhammad begitu. Ya elah, ya elah. Baca ayat selanjutnya ya. Teman-teman perhatikan respon dari orang-orang Yahudi terhadap perkataan Yesus tadi itu. Orang Yahudi mengatakan, oh, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 31, ayat sesudahnya mengatakan, orang Yahudi ingin ambil batu mau lempar Yesus. Gila nggak? Ingin ambil batu mau lempar Yesus. Kenapa pengen ambil batu, pengen lempar Yesus? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau dengan batu. Melainkan karena, perhatikan, engkau menghujat Allah, dan karena engkau, garis bawah ini, karena engkau sekalipun hanya manusia biasa, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi, jelas di dalam ayat sebelumnya, ketika Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Mau bilang apa lagi teman-teman yang muslim, yang suka menyerang kekristenan, kamu mau bilang apa lagi, mau argumen apa lagi gitu loh. Jangan pakai ayat ini sembarangan lalu mengatakan Yesus itu manusia biasa atau nabi Allah, Yesus utusan. Udahlah, ribet gitu loh. Kamu kalau baca Alkitab baik-baik, baca Yohanes baik-baik, kamu akan menemukan bahwa di dalam Yohanes clear. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 dikatakan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Clear. Udahlah, nggak usah banyak ngomong yang nggak punya begitu loh teman-teman ya. Nggak usah banyak ngomong-ngomong yang nggak punya para apologet Islam yang mencoba untuk menggoyang-goyang menggunakan ayat kami untuk menggoyang ajaran kami gitu. Itu pekerjaan sia-sia. Karena dikatakan clear dalam bagian ayat ini, semua yang tercantum itu apa? Semua ayat yang tercantum dalam Yohanes, bahkan dalam seluruh Alkitab. Oke, let's say cuman Yohanes aja. Di dalam Yohanes yang seringkali mereka pakai, Yohanes tuh bilang inilah hidup yang kekal ini, bahwa engkau mengenal Dia yang mengutus aku. Aduh, Yesus utusan. Udahlah. Yohanes pasal 20 ayat 31 mengatakan dengan jelas semua yang tertulis di sini tercantum supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias anak Allah dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Teman-teman boleh catat ayat ini ya, Yohanes pasal 20 ayat 31. Jadi buat saya adalah begini teman-teman. Blunder Farid Naik ini blundernya Zakir Naik sama. Like father, like son, begitu ya. Jadi ini adalah salah satu blunder yang pertama yang saya catat. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan siaran saya, penting kita punya satu pemahaman apologetika itu dalam kekristenan harus paham konteks ya.